30 operasi medis seumur hidup. Perselingkuhan itu sangat melukai Frida, simbol ketabahan, feminisme, dan keberanian. Halo semuanya, ketemu lagi dengan Vivi di sini. Kali ini kita akan bercerita tentang Frida Kahlo. Mungkin ada yang pernah mendengar nama Frida Kahlo. Kalau pernah nonton film animasi Coco, pasti nggak asing tuh. Karena mereka menyebutkan seorang artis dan penari penyanyi itu dengan nama Frida Kahlo. Frida Kahlo, ayahnya adalah Guillermo Kahlo, adalah fotografer keturunan Jerman Hungaria. Ibunya Matilde Calderón, berdarah Spanyol dan pribumi Meksiko. Lahir pada tanggal 6 Juli 1907. Dia adalah seorang pelukis Meksiko yang paling dikenal dengan potret dirinya. Kahlo menderita polio pada usia 6 tahun, mengakibatkan kaki kanannya lebih kecil dari kaki kirinya, yang dia menyamarkannya dengan mengenakan rok panjang berwarna-warni. Diduga dia juga menderita spina bifida, sebuah penyakit kelainan bawaan yang dapat mempengaruhi baik tulang belakang dan perkembangan kaki. Pada 17 September 1925, Kahlo sedang menaiki bus ketika kendaraan ini bertabrakan dengan mobil troli. Dia menderita luka serius akibat kecelakaan itu, termasuk patahnya tulang belakang, tulang leher, tulang rusuk, tulang panggul, 11 patahan tulang di kaki kanannya yang hancur dan terkilir, dan dislokasi bahu. Selain itu, sebuah pegangan besi menusuk perutnya. Dia harus menjalani lebih dari 30 operasi medis seumur hidupnya. Selama masa pemulihan yang lambat, Kahlo belajar melukis secara otodidak, dan dia sering membaca, mempelajari karya para maestro lama. Meskipun lukisannya agak abstrak, pemodelan wajah Kahlo yang lembut menunjukkan ketertarikannya pada naturalisme. Potret dirinya menjadi bagian yang dominan dari hidupnya ketika ia tidak dapat bergerak selama 3 bulan setelah kecelakaan itu. Kahlo pernah berkata, "Aku melukis diri sendiri karena aku sering sendirian, dan karena aku subjeknya, maka aku tahu yang terbaik." Frida pertama kali bertemu Diego saat masih remaja, ketika Rivera sedang melukis mural di sekolahnya. Tahun 1928, setelah kecelakaan besar dan mulai serius melukis, Frida kembali bertemu Diego untuk meminta kritik atas karyanya. Diego kagum, dan dari situlah hubungan mereka berkembang. Mereka menikah pada tanggal 21 Agustus 1929 saat Frida Kahlo berusia 22 tahun dan Diego berusia 42 tahun. Pernikahan yang penuh gejolak. Tak lama setelah menikahi Rivera pada tahun 1929, Kahlo mengubah gaya pribadi dan melukisnya. Dia mulai melukis mengenakan gaun tradisional yang menjadi ciri khasnya. Gaun tersebut terdiri dari hiasan kepala bermotif bunga, blus longgar, perhiasan emas, dan rok panjang berumbai. Lukisannya Frida dan Diego Rivera tahun 1931 tidak hanya menampilkan pakaian barunya, tetapi juga minat barunya pada seni rakyat Meksiko. Subjeknya lebih datar dan lebih abstrak daripada karya-karya sebelumnya. Rivera yang menjulang tinggi berdiri di sebelah kiri, memegang palet dan kuas, benda-benda yang menjadi profesinya. Dia tampak sebagai seniman penting, sementara Kahlo yang mungil dan sopan di samping dengan tangan Kahlo di tangan dan dilukis dengan warna kulit yang lebih gelap daripada karya-karya sebelumnya, menyampaikan peran yang dia duga diinginkan oleh Rivera adalah seorang istri Meksiko tradisional. Sebenarnya hubungan mereka penuh cinta, tetapi juga dipenuhi perselingkuhan. Diego sering berselingkuh, bahkan dengan adik Frida sendiri yang bernama Christina. Perselingkuhan itu sangat melukai Frida. Frida juga membalas dengan berbagai hubungan asmara baik dengan pria maupun perempuan, termasuk dengan tokoh terkenal seperti Leon Trotsky. Meski begitu, mereka saling membutuhkan secara emosional dan artistik. Pada tahun 1939, Frida dan Diego resmi bercerai setelah banyak konflik. Namun setahun kemudian,
Pada tahun 1940, mereka menikah lagi. Hubungan mereka tetap tidak mulus, tapi kali ini Frida lebih menegaskan kemandirian, baik dalam hidup maupun dalam karya seninya. Dari 143 lukisannya, 55 diantaranya merupakan potret dirinya yang sering menggabungkan penggambaran simbolis dari luka fisik dan psikologis. Dia bersikeras, "Aku tidak pernah melukis impian. Aku melukis realitasku sendiri." Diambil dari pengalaman pribadi, termasuk pernikahan, keguguran, dan berbagai operasinya. Karya Kahlo sering ditandai dengan sugesti rasa sakit. Salah dua dari karyanya adalah The Two Fridas, melukiskan dua sosok dirinya duduk berdampingan. Satu dengan pakaian tradisional Tijuana, satu lagi dengan pakaian Eropa. Simbol perpecahan identitas dan rasa sakit setelah perceraian dengan Diego Rivera. Satu lagi adalah Broken Column tahun 1944, salah satu karya paling menyayat hati. Frida melukis dirinya dengan tubuh terbuka, tulang belakang diganti tiang patah, penuh paku menusuk, menangis, menggambarkan penderitaan fisik seumur hidup akibat kecelakaan. Kalau dipengaruhi oleh budaya asli Meksiko yang sangat nyata dalam penggunaan warna-warni cerah dan simbolis dramatis. Dia menggabungkan unsur-unsur dari tradisi agama Meksiko klasik dengan sentuhan surrealis. Kahlo menciptakan beberapa gambar potret, tetapi tidak seperti lukisan-lukisannya, mereka lebih abstrak. Dia melakukan satu untuk suaminya, Diego Rivera, dan dirinya sendiri. Di tahun-tahun terakhirnya, kondisi kesehatannya semakin memburuk akibat komplikasi dari kecelakaan masa muda. Operasi berulang, amputasi kaki kanannya, dan penyakit bawaan yang dia derita dari muda. Meskipun tubuhnya melemah, Frida tetap melukis, hal yang mungkin tidak semua orang bisa lakukan. Bahkan dari atas ranjangnya dan aktif dalam kegiatan politik serta perjuangan sosial. Pameran tunggal terakhirnya di Meksiko tahun 1953 dihadirinya dengan dramatis. Dia dibawa menggunakan ranjang ke galeri sambil tetap tersenyum dan penuh semangat. Setahun kemudian, pada 13 Juli 1954, Frida meninggal dunia di usia 47 tahun. Penyebab kematiannya resmi tercatat sebagai emboli paru-paru. Meski ada dugaan kuat bahwa dia juga mencoba bunuh diri karena depresi dan rasa sakit yang tak tertahankan. Warisan Frida tidak berhenti di sana. Dia dikenang bukan hanya sebagai pelukis dengan kaya penuh simbol dan emosi, tetapi juga sebagai sosok yang berani menantang rasa sakit, cinta, politik, dan identitas. Hidupnya menjadi inspirasi bagi jutaan orang, terutama mereka yang berjuang di tengah penderitaan. Kini Frida Kahlo dikenal sebagai ikon seni dunia, simbol ketabahan, feminisme, dan keberanian. Karyanya dipamerkan ke seluruh dunia. Wajahnya muncul dalam budaya populer dan rumahnya menjadi museum yang selalu dipenuhi oleh pengunjung. Dalam kisah ini kita bisa belajar, kita bisa tahu bahwa keterbatasan fisik tidak membuat kita menjadi tidak bisa berkarya. Hal tersebut, semua kesulitan itu menjadi pemicu bahwa kita tetap bisa melihat sisi yang berbeda di saat sisi yang lain tidak bisa atau tidak menunjang atau tidak bisa kita andalkan. Sekian untuk episode kali ini. Ketemu lagi di cerita yang lain. Bye-bye. Di bawah kali.